nama saya Ferry Pujianto dari divisi SEO. Kali ini saya akan membawakan materi tentang simple YouTube video optimization. Karena sebelumnya untuk materi SEO sendiri sudah dibawakan oleh Mas Nasir dan Mas Reja. Saya kira mungkin berikutnya adalah study case-nya. Ini adalah sekilas histori tentang YouTube, di mana YouTube pendirinya ada 3 orang bekas mantan karyawan PayPal. Ada Chad Harris, Chen, dan Jawad Karim. Dan ini adalah beberapa situs yang serupa dengan YouTube. Jadi kalau kawan-kawan ingin membuat sebuah campaign video, kita bisa upload di Vimeo, Metacafe, Twitch, Dailymotion, dan lain-lain. Itu juga mempunyai efek yang bagus juga dan merupakan salah satu situs video sharing site yang mempunyai visitor yang lumayan tinggi. Dan ini adalah beberapa jenis dan sifat dari video itu sendiri. Ini semuanya ini berdasarkan hasil analisa saya ya. Jadi mungkin antara beberapa orang pendapatnya agak berbeda. Jenis video sendiri itu ada video original, di mana biasanya video original itu adalah video dari bikinan orang itu sendiri. Video original itu biasanya berupa tutorial, video review, video branding atau model slide video, dan sebuah video yang biasanya digunakan untuk promosi barang atau promosi produk toko online. Dan berikutnya ada video yang tipe instan. Biasanya tipe instan ini banyak yang dipakai oleh para pemain spammer. Biasanya mereka memakai instan video ini untuk optimasi AdSense atau optimasi yang lainnya. Biasanya model pembuatan instan ini dia hanya dengan remix video yang sudah ada. Caranya itu dengan mencari video yang mempunyai lisensinya CC atau yang bebas digunakan. Selain dengan di remix juga bisa digunakan dengan cara re-upload, yaitu mendownload video tadi lalu diedit dan re-upload lagi ke YouTube. Dan dari sifat video itu sendiri ada 2 jenis. Ada video musiman atau video yang trennya sementara. Biasanya itu sendiri kisaran tentang berita-berita yang sedang terjadi, atau video event atau trending topik yang sedang hangat-hangatnya, seperti kayak mereka video tentang pemilu atau pilkada atau apa ya. Yang kedua adalah video yang sifatnya abadi. Biasanya video sifat abadi ini pencariannya walaupun dia sudah dibuat dari tahun kapan, masih ada pencariannya dan masih berguna. Biasanya itu tentang tutorial, video dokumentasi, dan video review. Ini adalah beberapa bahan yang diperlukan untuk mengoptimisasi video. Di sini saya membahas untuk optimisasi video untuk digunakan sebagai lahan promosi online shop, di mana bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pertama kalinya harus mempunyai akun Gmail, akun YouTube, nomor HP, produk yang dipasarkan, gambar produk, serta toko online atau landing page yang ditarget. Untuk tools video editornya, di sini saya menggunakan beberapa tools. Ada yang gratis dari YouTube Video Editor, Filmora Wondershare itu berbayar, Windows Movie Maker itu bawaan dari Windows, Video Pad juga berbayar, PowerPoint dia gratis, Video Scribe dia berbayar biasanya untuk membuat model video yang model whiteboard, dan banyak lagi tools lain yang bisa digunakan. Untuk tools pendukung sendiri di sini saya menggunakan Dropship Engine. Di sini tools ini berfungsi untuk upload massal produk ke situs e-commerce kayak Tokopedia, Bukalapak, Wallapop ataupun situs toko online kita sendiri. Di situ saya juga ada Botopak, Toket Scraper, bisa pakai iMacros juga, bisa pakai punya Yoriyagami, Toko Online Revolution, dan saya juga untuk upload bisa menggunakan VPS Windows atau RDP, agar walaupun saya sudah tidak online, tapi tools itu tetap berjalan 24 jam. Inilah online shop preparation. Di sini saya melakukan research produk ya di Tokopedia. Di sini saya coba research karena berdekatan dengan bulan Ramadan, saya coba research ke produk maupun anak di kategori fashion. Di sini saya urutkan dari penjualannya yang terlaris. Di sini saya juga sortir lokasi berada di Jabodetabek dengan range harga antara 35 sampai 250 ribu. Di sini saya temukan hasilnya, ternyata saya mencari dengan keyword bukan anak. Di tampilan atas yang ada gambar mikrofonnya itu adalah iklan, dan di sini terlihat untuk penjualan yang terlarisnya ada di bukan anak ini. Jadi di sini saya coba telusuri lagi
tokonya. Di sini saya menggunakan Dropship Engine, ini berbayar dan menggunakan lisensi. Di sini saya coba tadi scrapnya dari Tokopedia, dan saya scrap URL berdasarkan landing page tadi tokonya tadi. Di sini saya scrap beberapa produknya dan terdapat ada beberapa produk. Di sini juga dia enaknya itu simple, jadi kita bisa upload, nggak usah capek-capek, jadi semua deskripsi, harga udah otomatis terupload ke situs yang kita inginkan. Bisa ke Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Jadi menghemat waktu kerja. Di sini kita bisa bikin kategori produknya juga bisa disetting custom. Untuk di sini juga ditampilkan jika kita ingin melihat trending dari pemasaran produk yang kita target. Di sini dia menyediakan insight. Jadi kita bisa melihat perkembangan dia itu produknya dari tanggal ke tanggal itu perkembangannya bagaimana. Jika trennya stabil mungkin bisa kita garap dan kita bisa jual lagi. Di sini saya langsung otomatiskan. Sengaja di sini saya uploadnya ke Tokopedia. Bisa saya menggunakan akun baru. Setelah produk tadi di-upload, lalu saya optimasi dengan menggunakan video YouTube. Karena video YouTube sini tadi saya nih semuanya fresh karena baru bikin tadi jam 1 siang. Di sini saya untuk promosi saya coba buat channel baru. Channel baru sendiri syaratnya di channel itu kita harus menggunakan keyword. Di channel harus ada kata keywordnya, deskripsi juga harus menggunakan keyword. Dan untuk di icon dan headernya usahakan juga menggunakan gambar yang relevan dengan produk itu sendiri. Dan di sini saya di setelah setting channel lalu saya menggunakan masuk ke video creation-nya. Saya di sini menggunakan sengaja yang gratis pakai video YouTube Creator. Pastikan untuk di video YouTube sendiri kita menggunakan title yang menargetkan keyword itu sendiri. Di description juga kita harus menggunakan keyword dan di tagnya juga. Di sini saya bisa menggunakan bantuan dari extension di Chrome itu namanya vidIQ. vidIQ sendiri jadi dia otomatis men-scrap keyword yang kita inginkan. Ini adalah berdasarkan tadi saya baru setelah optimasi. Di sini saya melakukan optimasi objeknya hanya submit URL dan submit ke situs ping video. Dan lihat di sini hasilnya baru sekitar 3 menit yang lalu, ini benar-benar baru tadi saya uploadnya dan sudah masuk ke page 1. Jadi hasilnya biasanya saya kalau untuk optimasi page itu untuk yang video sendiri biasanya selain submit URL dan submit site biasa menggunakan bot Ranker X atau Senuk atau Money Robot. Bisa saya langsung men-submit embed URL-nya sendiri. Jadi dengan bot itu sendiri kita langsung submit di VPS dan itu bekerja 24 jam non-stop promosi. Dan untuk selain itu juga metode yang bisa saya gunakan adalah video syndication. Dimana video syndication ini cukup bagus untuk SEO, untuk SEO pencarian website maupun video. Dimana SEO syndication ini saya menggunakan IFTTT. IFTTT sendiri dia terintegrasi dengan 24 social signal. Jadi setiap kali kita optimasi video kita upload, dia otomatis tersebar ke 24 situs social signal tersebut. Itu juga bagus buat ningkatin view, buat ningkatin visitor. Ini mungkin saya simple optimalisasi seperti ini aja. Saya juga tadi belum sempat banyak dapat study case, karena study case saya baru dibikin. Ini adalah study case untuk toko online. Mungkin jika ada yang mau ditanyakan di luar study case toko online bisa ditanyakan. Karena tadi saya maaf sekali belum tidak cukup banyak waktunya saya. Karena kemarin saya lupa bikinnya. Mungkin dia bahas untuk bertanyakan soal AdSense atau CPA. Bisa menggunakan YouTube sendiri untuk promosi CPA dan AdSense. Tapi AdSense sekarang udah banyak yang keluar dari YouTube ya, karena dari YouTube sendiri ada peraturan baru di mana untuk monetize videonya harus di atas 10.000 view. Itu untuk keseluruhan di channel itu sendiri. Jadi mungkin yang bisa digunakan untuk YouTube sendiri antara AdSense atau CPA. Untuk pembahasan di ini mungkin saya hanya sampai sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Mas Heri, kalau untuk YouTube itu iklan YouTube itu kan bisa set nggak sih? Bisa kayak sampai bulan berapa dia habis hilang sendiri atau apa yang terupload? Belum di sini saya bukan di sini saya nggak ngebahas soal paid ads-nya, tapi saya di sini membahas soal organiknya. Enggak untuk paid ads ya. Untuk katanya sesuai campaign yang dijalankan. Oh, bisa ya bisa di-share. Karena di sini saya setnya organik
selama video itu tidak melanggar TOS dari Google sendiri akan awet. Biasa dari TOS dari Google itu kalau kita melanggar itu bisa dia ada 3 kali strike pertama, strike kedua, strike ketiga. Ketika udah kena strike ketiga, video kita di ban. Makanya ada tips jika kita membuat channel itu usahakan jangan di channel utama. Jadi usahakan membuat channel baru lagi. Jadi kita untuk optimasi videonya di channel yang baru, jangan di channel utama, karena kalau di kena strike yang di channel utama maka kita tidak akan kehilangan akses ke akun itu sendiri. Bisa kalau di ban itu gara-gara apa mas? Bisa kalau di ban ya karena melanggar dari copyright. Jadi videonya remix atau di flagger atau dikomplain sama pemilik aslinya. Makanya usahakan kita kalau misalkan itu ya jangan remix video gitu, usahakan buat sendiri videonya. Ini optimasinya ini di search Google kan ya? Iya. Kalau yang di search YouTube-nya gimana? Search YouTube tadi saya belum sempat, ini belum nyekrep. Oh gitu. Iya. Nah, berarti tadi yang tips-tips itu berarti buat di search Google ya, bukan buat di search YouTube-nya? Apanya? Ini benar untuk di search Google ya saya nyarinya. Oh, berarti bukan buat yang di search YouTube-nya ya? Search YouTube-nya belum dicek tadi Pak. Saran-saran general buat yang di search YouTube-nya gimana? Saran general buat untuk di YouTube biasanya optimasi YouTube sendiri internaling biasa saya pakai comment bot. Jujur saya sebenarnya saya pemain bot ya. Saya juga saya bukan pemain manual. Jadi saya biasanya kalau itu saya bikin VPS, maka VPS bikin sendiri bisa coba teman-teman pakai Alibaba Cloud, pakai Google Cloud, di situ bisa trial hanya menggunakan VCC, jadi kita dapat akses VPS selama sebulan dengan settingan RAM yang custom. Di situ kita bisa menjalankan beberapa boot untuk menjalankan aktivitas. Jadi selama kita bekerja, kita bisa sambil otomatis kerja untuk kita juga. Kendalian lagi. Nah, itu kan pada saat itu kan baru di-upload ya videonya ya. Kemudian hasil search di Google bisa tampil di halaman pertama seperti yang diklaim sendiri tadi. Tapi kan bukannya waktu kita melakukan searching keyword jadi hal yang penting ya. Dan itu keyword, dan kebetulan tuh keyword sama judul itu sama tuh. Jual model mukena kartun Jepang terbaru. Sedangkan kalau misalnya saya ini user biasa, kalau misalnya saya mau kebetulan cari mukena untuk hadiah misalnya, saya tidak akan sampai sedetail itu jual model mukena sampai panjang keywordnya itu. Nah, itu gimana tuh kalau misalnya saya cuma kasih keyword yang lebih pendek, otomatis kan dia lebih umum. Jual model mukena Jepang misalnya, supaya bisa lebih cepet video itu ada di page pertama. Jadi di sini saya sengaja menggunakan strategi tail keyword, karena strategi tail keyword itu jika kita nembak hanya bisa menggunakan sekitar 6 kata ya. Di sini walaupun kita Anda cari model mukena kartun Jepang terbaru, tadi saya sudah cek itu masih ada di halaman atas, dan untuk keyword model mukena kartun Jepang pun masih ada di atas. Masih ya. Jadi ketika Anda ngetikkan cuman mukena kartun Jepang, jika page ini udah kuat, itu juga tetap akan tampil. Oh masih ya. Iya, daripada hanya memilih dua kata, ketika kita nembak kongkelan nanti tidak akan tampil juga. Iya. Itu adalah kelebihan dari nembak kongkel keyword. Mungkin ada pertanyaan lagi? Tuh, ini juga beberapa tips. Misalkan kalau di dalam satu channel itu hanya memasang untuk satu email ya, hanya memasang 5 channel. Dan dari 5 channel itu masing-masing channel maksimal diisi sekitar 20 video untuk menghindari banned Google. Tanyakan lagi. Ada aqua? Kalau pembuatannya itu satu email ya? Ya. Yang untuk pembuatnya satu email, Nggak satu bisa. kan YouTube satu email. Oh nggak bisa lebih gitu, bisa kayak ada adminnya sebagainya. Enggak bisa untuk satu YouTube itu satu email, tapi untuk bisa kita punya kode AdSense di satu YouTube itu bisa dilinkinkan dengan akun yang lain, bisa dihubungkan. Dan untuk video yang kita buat ini juga, cara kita malas bikin video ini kita bisa pakai lagi di channel yang lain dengan cara melinkkan link videonya ini ke channel yang baru, gitu. Mungkin mau tanya lagi. Mungkin kalau untuk para IM ini udah teman-teman yang udah pengalaman juga ya. Ini ada Ega, ada Mas Nasir udah biasa main YouTube. Cuma ada lagi kalau misalkan untuk anak-anak IM biasanya mereka mainnya benar-benar black hat. Bisa mereka untuk bypass third party, yaitu untuk bypass lisensi Google. Kayak bisa kalau kita pakai musik yang musik yang udah terkenal yang udah dilisensinya bisa kena blokir.
Suatu beberapa yang tuh biasanya mereka ngakal-ngakalin gitu dengan cara mengcrop, dengan cara mengedit musiknya lagi. Mungkin kalau untuk itu saya nggak akan bahas di sini karena itu juga maksudnya karangannya Black Hat gitu ya. Ya. Kalau bahannya apa sih? Untuk YouTube sendiri dia banyak yang pakai karena dia itu salah satu jenis instant traffic yang cukup bagus sendiri dibanding. Untuk kelemahannya, saya rasa kelemahannya dia ya kurang itu untuk misalnya untuk kita sendiri bikin channel, kelemahannya gampang sekali di copy oleh orang lain. Nah dulu saya pernah bikin channel sendiri ya, saya pernah bikin channel itu udah saya lisensi juga saya gratiskan dan ternyata juga ada yang menduplikasinya. Ada sistemnya kayak si Reza bilang waktu dulu nggak yang apa? Yang lapor Google itu loh. Ada. Di sini Google juga buka ini juga kan kalau misalnya kita ngerasa video kita di-copy oleh orang lain. Makanya kalau misalnya kita saat ingin mengambil video orang lain, usahakan kita kalau secara rulesnya sih bagusnya kita meng-email dulu pemilik video tersebut. Kalau misalnya dia sudah memberikan izin baru kita post. Cuma kebanyakan spammer sekarang mereka tanpa minta izin langsung remix. Walaupun itu lisensinya gratis, cuman kadang-kadang si pemilik asli nggak terima karena kadang-kadang ada yang video hasil re-upload lebih bagus daripada video aslinya. Oh itu dari Google nggak bisa langsung hapus? Apanya? Paling dari Google ngirim peringatan ke orang tersebut, nanti kena strike 1 atau strike 2 langsung. Gitu. Ada lagi? Oke, cukup demikian. Maaf kalau misalnya videonya terlalu materinya terlalu singkat. Demikian dari saya. Terima kasih.